berhenti untuk apa? Salah memperlakukan Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Apa ada orang yang tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan? Bukan ada, banyak. Yang tidak menyadari kalau dia sebenarnya ada di hadapan Tuhan ini. Ya. Lalu dia malah nanti kalau doa berkat baru dia sungguh-sungguh. Kapan kita ini akan menjadi seseorang yang justru menjadi sesuatu untuk dia. Tuh. Kalau soal Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, ya ampun, kita tidak minta saja dia jadi kok. Saudara tidak bersyukur sepanjang hari hidupmu, ya. Pagi-pagi bangun masih bangun. Ya. Padahal nyanda rencana mau masuk gereja Tuhan kasih bangun. Padahal cuma rencana mau jalan-jalan Tuhan kasih bangun. So tahu-tahu hari ibadah di bajalang di pantai. Kok sampai sertai Pak Angko sampai di sana? Tulah yang mati yang kau belum mati. Coba. Sadiki juga yang so mati. Pernah enggak saudara renungkan begitu? Kenapa dia so mati? Siapa bukan kita tuh mati? So pernah enggak saudara berpikir begitu? Atau dia cuma berdoa supaya Tuhan selalu lindungi aku. Lindungi. Tidak pernah dia perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Dia cuma mau Tuhan itu hadir untuk melindungi dia. Sadar saudara. Bayangkan dengan keberadaan kita yang sebenarnya tidak sedang menghormati Tuhan. Dan hingga kini Tuhan masih menjadi Tuhan dalam hidupmu. Saudara minta ampun, dia masih ampuni. Masih memberimu kesempatan untuk mendengarkan lagi dia memberi peringatan. So bilang Akang coba orang ini, orang tua coba. Saudara kira-kira boleh enggak 10 kali bilang Akang, satu hari 10 kali suruh basapu misalnya ini. So 5 kali udah bilang dia belum basapu. Saudara masih mau bilang le? Atau saudara langsung ambil sosapu kong baso sapu. Atau ambil sosapu kong bagi pada dia ada yang sapu. Coba. Itu orang saudara yang sekali lagi nyanda ada di sini orang tua yang pasti nyanda salah. Nah ada. Yang namanya orang tua manusia toh. Ada saja anggapnya salah. Tuh. Kan orang tidak mau waktu perintah kita. So bilang bye-bye. Dek, basapu nih. Dek. Oh dia dengar-dengaran saudara, ini cuma contoh jo. Basapu. So WA hele angka nyanda WA. Kalau saudara gimana? Bayangkan saudara tuh. Coba di rumah ini kan ada wifi. Coba. Soalnya enggak perlu panggil. Tuh. Kurang mau telepon. Tuh. Yang kali. Masuk marnya enggak angka. Oh ada di Manas tuh. Atau lagi silent tuh. Sama lain kali ada orang berpanggil. So 5 kali miss call. Ada jadi dalam rumah. Cuma baku saya dinding mana dapat dengar. Sespe model saudara. So kita itu biar kita lelah. Kalau so 2 kali suruh kong nyandak bergerak ya kita jokin sendiri. Ini tanya pada orang biar so lelah.
Ya. Jadi kok cuma cuci piring, toh basuh sapu, merapi-rapikan apa, biasanya malah tadinya sakit kepala. Setelah pokoknya lupa semua. Nanti habis itu pikir, ya, nah padang kita sudah pernah DP sakit. Karena sudah terlalu lama dah bekerja. Tuh, begitu kan orang mama-mama tuh, model begitu tuh. Apa? Nah saudara bayangkan jo Tuhan yang tidak ada salah itu, kong berapa ratus kali. Ada bilang pas saudara, bangun mau ibadah, bangun. Atau apa? Stop jo itu kan apa permainan yang tidak guna. Besok mau ibadah nanti angkut tidur lagi. Dan saudara tidak peduli. Dia bikin pongo. Belum habis kok tuh kuota. Akan begini kong meledak tuh HP. Baru angkut tahu. Orang kan tidak tahu saudara ya. Memangnya tidak semua HP meledak. Ternyata ada jutaan HP, mungkin miliaran HP di dunia ini. Nin tahu berapa banyak yang meledak. Secara khusus di Rembokan sini saya pernah dengar ada orang pegang HP kok meledak. Atau ada? Yang tidak tahu? Belum pernah dengar, saya sebelum dengar informasi begitu. Tapi yang tidak pernah terjadi, jangan bilang yang tidak mungkin. Ada orang dia bawa kendaraan laju sekali yang tidak pernah cilaka. Tulaeng so bawa sangat hati-hati. Tiap tikungan dia klakson toh. Itu lampu masih baru mau kuning dia so berhenti. Kalau orang tuh lampu kuning aku rebet dia pokoknya toh mumpung belum merah. Yang kali so tak berhenti semua. Ada satu utuk shot. Berarti kan so merah di sana. Mungkin so dari kuning so orange dam. So orange so mau merah. Mardia sempat bayangkan. Untung dari kosong. Kalau enggak kan nyandak sebaku bahagia dia dengan. Coba kan begitu. Itu kan fungsi lampu merah itu begitu. Tuh, di sini merah karena di sana mau bajalang. No bayangkan kalau di sana lagi belum Riki Ijo dia so bajalang. Tuh, lain kali kan ada DP detik terus DP angka. Tuh, bayangkan masih 2 kong dia so gas. Sama dengan itu di sebelah. Baku bagian don 2. Nah coba. Orang yang enggak pernah tahu yang mau jadi apa. Tuh hati-hati, cilaka ya. Itu yang sembarangan, ada kan orang cepat tapi tertib, ada kan begitu. Tetap dia tertib. Ada tuh lain, memang lesonin tahu rambu lalu lintas, pokoknya dia bahagia ikut DP mau. Kalau dia sobat jalan tuh lain mesti berhenti. Saya pernah lihat kok ada sopir yang begitu. Ada kasih ajar Pak Ade. Dia bilang, "Cong ana lihat Dek." Set. Kong itu oto di muka kok berhenti. Karena dia kasih emang masuk begini tuh. Cuma pura-pura mau kasih tunjuk supaya dang adik dang jadi berani. Jadi set. Tuh Dek, lihat. Kan dorang berhenti tuh di muka. Dompet kira kita mau masuk. Padahal enggak. Cuma bikin takut pada orang. Nah itu. Itu sudah. Coba. Ternyata kan ada yang model begitu. Dia sebelah kan tidak peduli. Toh. Mau sapa di muka ngana pejalang ke sapa pejalang. Pokoknya kita mau bajalang. Dan dia belum cilaka-cilaka. Toh. Tuh orang yang hati-hati. Belum trek bajalang. Dosa tubruk. Toh. Nah. So bilang akan ada yang jaga-jaga pada orang saudara. Oh. Tuh lain ada sungguh-sungguh pak Tuhan. Tuh cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia mau bajalang mau pikir aja pohong rubuh pada dia. Kong dia mati. Tuh lain
Nyandak mau pergi gereja. DP kerja jelong-jelong terus. Tiap ibadah. Nyandak mati-mati. Tuh, boro-boro pohon merubuh. Tuh, heleta sontong di batu dia nyandak. Jadi makin hari dia makin besar kepala. Tuh, Tuhan kok sayang sekali pak kita. Pasti kita biar model begini, pasti masuk surga. Ada orang yang model begitu saudara. Ya? Belum lagi kalau aku dapat yang pendeta yang mendoakan dia. Oh Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau pasti akan membuat kami berjalan tiba di sorga dengan selamat. Bukan berdoa supaya orang itu sadar dari keadaannya, malah cuma berdoa, Tuhan berkati dia supaya dia semakin mengasihimu. Gimana sih? Sedang yang tidak ada doi dia selalu lupa Tuhan, nanti banyak doi. Enggak saudara? Tuh. Saya bilang akan mana tuh perkataan Tuhan kepada umat Israel. Justru waktu mereka hendak masuk tanah Kanaan, kau akan mendiami rumah yang tidak kau dirikan. Tuh. Kau akan menikmati makan, menikmati panen dari ladang yang tidak kau usahakan. Lalu Tuhan memberi peringatan. Tapi hati-hati. Kalau engkau sudah makan dan kenyang, hati-hati. Jangan kau lupa akan Tuhanmu. Karena biasanya orang kalau lapar dia dapat ingat Tuhan. Mar kalau dia hari-hari kenyang, dia pikirnya justru kalau dia datang, Tuhan yang berterima kasih. Kan ini mau bilang tahu diri, ini yang mengerti nih saudara. Bila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun. Bayangkan, bukan cuma kebun anggur, kebun-kebun, berarti lebih dari satu, lebih dari dua. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan bila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, kong bobok jo. So kenyang bermain kartu jo. Ya. Akhirnya engkau makan dan kenyang, maka hati-hati supaya engkau nyak masuk rumah sakit. Bukan Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan sudah mengampuni dosamu. Dia lepaskan kita dari perbudakan dosa. Jangan dilepaskan dari dosa, terus mengerjakan dosa. Sudah, Tuhan kan ampuni. Ini khotbah masa kini saudara. Aduh, yang saya pokoknya habis pikir. Ini tahu nih pendeta-pendeta ada pikiran dari mana tuh. Tuhan sudah ampuni orang. Ya. Dosa yang lalu. Sampai orang datang bertobat di hadap. Datang kepada salib. Orang datang kepada salib. Nah, dosa di sini Tuhan hapus. Kong di sini bikin jo dosa. Jangan. Harusnya apa? Di sini orang mengerjakan dosa. Datang kepada Tuhan, percaya, bertobat. Kong dibaptis.
Tulis supaya saudara tahu. Sini Jodang. Mati toh, mati dalam baptisan air. Di sini bangkit dalam hidup yang baru. Ini jadi orang baru. Di sini orang lama. Dosa di sini dihapuskan. Di sini so bilang Akang ini hidup baru. Mana tuh Roma 6? Roma 6. Ayat 3 apa dek? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Maka ayat 1 Jodang supaya lengkap. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Tuh ya. Saudara tahu enggak? Baptisan air ini apa? Orang mati terhadap dosa atau datang disalib, datang kepada salib, percaya kepada Yesus yang mati untuk menebus dosa kita. Kemudian kita masuk dalam baptisan air, ya. Semua hidup lama ini dikubur di sini. Waktu kita keluar dari baptisan air, harusnya kita keluar sebagai manusia baru. Telah mati terhadap dosa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jangan so baptis kok kita. So baptis tarik. Harusnya kau sekarang adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Setiap kali keinginan dosa muncul, bilang apa dosa? Kamu sudah mati. Coba, tuh. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Terus? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Terus dengan demikian kita telah dikuburkan. Jadi itu baptisan air sebenarnya adalah pemakaman hidup lama. Hidup berdosa sudah dimakamkan. Harusnya begitu cara pikir kita. Itu tuh bertobat. Bertobat kan apa, saya selalu ulang ke saudara. Bertobat itu berubah cara berpikir. Jangan dulu pindah. Lihat ya. Dibaca saja dengan lengkap dulu ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bukan nanti di sorga. Kita harus berjalan dalam hidup yang baru sejak kita masih di dunia ini. Terima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dari kalimat-kalimat ini sebenarnya kita tahu bahwa
ternyata manusia sudah percaya, bertobat, masuk dalam baptisan air, hidup baru, yang lama sudah berlalu. Dari cara Paulus menulis ayat ini, berarti dari dulu ada yang orang sama dengan orang. Katanya so percaya, bertobat, terima Yesus, baptisan air, tapi tetap hidup dalam dosa. Ini kan dari kalimat ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya begitu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Bukan jadi sudah dosa kan sudah tidak berkuasa. Jadi biar mengerjakan dosa sudah tidak berkuasa. Kan ini pemahaman masa kini loh. Sudah tidak berdosa ngoni. Aduh, sudah hidup baru. Jadi habis baptis, tidak usah masuk gereja. Tidak usah backing tuh firman Tuhan. Lalu tetap merasa hidup baru. Tahun berapa dah? 10 tahun lalu. Kok engkau sekarang mau panggil masuk gereja ini mau? Lalu kau berpikir kau masih hidup sebagai manusia baru. Ini bayangkan ini pemahaman sesat. Yang penting orang kalau menyanyi tepuk tangan. Iyo, setelah engkau menyanyi yang utang, engkau tepuk tangan toh. Apa beda? Justru lebih semangat kalau menyanyi yang utang daripada menyanyi kalau ku hidup. Kong suruh ulang lebarang 20 kali. Udah dia akhirnya. Biar orang lain menyanyi jo. So banyak kok orang kita badiang jo. Sebab itu bayangkan, sebab itu. Baru DP kalimat juga sebab itu. Sebab itu yang mana? Itu tadi itu semua proses tadi yang sudah terjadi. Karena semua proses yang sudah terjadi itu, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itu tuh dosa yang tidak menguasai kita, ya. Kita tidak lagi hidup dalam dosa waktu apa? Kita tidak menuruti lagi keinginan dosa. Salah. Orang kan masih di dunia. Jadi nanti berdiri di muka pintu sorga baru engkau mau bertobat. Baru orang jadi sempurna di sana. Mereka kalau masih di dunia ya salah kasih yang tuh. Siapa nih pendeta ini? Dia pikirnya dia sudah sempurna. Bagaimana kamu? Perhatikan kata Alkitab. Apa Paulus bicara ini dia sudah sempurna. Soalnya tidak pernah salah dia pikir. Justru sampai dia kasih peringatan. Karena dia tahu apa itu keinginan dosa yang mau coba-coba mengganggu kita lagi. Mengapa pendeta 10-an tahun menang, kurang kaget tahun-tahun terakhir malah kalah. Kok bisa? Bukankah dia sangat kuat? Memenangkan jiwa, baptis orang, kasih pelajaran Alkitab, DP terakhir jatuh dalam dosa. Kok kayak padang boleh? Kayak pokoknya jatuh dalam dosa. Sampai matinya tidak bertobat. Nanti dia mati baru orang dapat. Ya ilah, napa? Hari-hari terakhir dalam hidupnya mengumpulkan foto porno. Coba itu kan tuh 3 tahun lalu kan salah, ya. Itu peristiwa. Bayangkan. Setelah periksa DPHP, Tuhan ya. Ini karena ada orang yang bikin pengakuan, terpaksa saudara tim investigasi datang cek dia PHP. Mati tuh orang. Waktu dia mati, Tuhan sadiki itu orang yang turut berbelasungkawa begini begitu. Ini pendeta internasional soalnya. Terkenal satu dunia. Terkenal sampai di neraka.
Baru kira-kira baru tahu 1 bulan atau 2 minggu bahkan setelah kematiannya. Saya pun terkejut, ini pendeta pandai saudara. Siapa dia terkenal kan dia pandai sekali. Biasa kan orang Ketun anggap kalau pendeta karismatik ini pendeta biongo. Ini soalnya bukan pendeta karismatik. Oh, tuh. Lebih cara berpikir luar biasa. Tuh. Biasa kalau ada debat dia yang tampil. Oh, jagonya. Waktu ada yang bersuara, berapa lama nih tim investigasi? Setan kan suka sekali. Habis dia tutup semua, nyandak dapat tahu. Aman angko. Hele Tuhan yang tahu. Tuh, so mati kan tuh dia. Kematiannya itu tiba-tiba loh saudara. Nyandak pakai sakit. Karena orangnya sehat-sehat saja. Tuh, berapa banyak orang yang berpikir biar dia berdosa, karena dia sehat-sehat, Tuhan berkenan padanya. Pasti masuk surga. Saudara stop berpikir begitu ya. Jadi tim investigasi datang. Aduh, istrinya pun bingung. Loh, saya waktu lihat istrinya kan ditampilkan. Orang Amerika dan bukan cuma sekedar dia bule. Dia cantik saudara, tuh ibu. Tuh ibu pendeta. Cantik, kaya. Oh, karena terkenal kan internasional. Oh. Tentu tuh ibu lebih bingung. Mau ini mau periksa apa? Kong orang cari di PHP. Oh. Dia nyandak Riki hapus dari kematiannya tiba-tiba. Kalau dia sakit barang 2 bulan dia sudah bikin bersih di PHP. Karena dia mati tiba-tiba dia nyadar Riki bikin bersih. Nah, siapa tuh mau tahu dia? Semua putus kotek DP napas dan sementara menikmati. Hah? Tiba-tiba mati kan serangan jantung. Tidak ada tanda penyakit jantung sama sekali. Dan tiba-tiba serangan jantung. Nah, coba. Ini kalau kok serangan jantung kok ada DP gejala awal, orang semua bahasa dia. Ini masalahnya rata-rata itu bilang tuh apa kok istilah jantung koroner. Itu yang ada gejala saudara. Tiba-tiba tak mati. No dia tidak gendut. Sama sekali. Tidak gendut, tidak kurus. Bagus pokoknya badannya. No? Ini kalau mau cumul dari penama saudara kalau mau cari. Oh. Lalu itu yang terjadi. Lalu semua perempuan seluruh dunia. Oh Tuhan, jadi ternyata perempuan seluruh dunia kok tiap putar-putar di mana-mana. Ya, dari Amerika sampai di Asia. Kalau dia semua pergi, dia semua telepon tuh orang yang dia mau pergi akang. Jadi orang bersedia. Filipina, India, Singapura. Perempuan-perempuan kemudian melapor. Saya juga korbannya ini napa DP bukti. Napa ton 2 foto. Dibahas di TV nasional Amerika. Dengar baik-baik. TV swasta, TV nasional, TV swasta membahas. Oh Tuhan. Lalu pemerintah bertindak. Tutup pelayanan itu. Dianggap ini betul-betul dipermalukan saudara. Jadi DP istri betul-betulnya ada apa mana nol. Tutup pelayanan. Tidak boleh ada pelayanan lagi. Akibat kelakuan suaminya. Jadi dia so sakit hati, dipermalukan lalu hilang semua aset. Lalu kemudian orang-orang tulis, saya baca saudara kan orang-orang komentar. Jadi orang tanya begini, apakah dia ke surga? Coba, tuh hari, selamat berjumpa Bapak di surga. Selamat nikmati kekekalan. Habis itu orang langsung tanya, apakah sungguh dia di surga?
Ini Pak Pendeta yang super terkenal. Tuh. Saudara pernah ngenteng. Tuh. Hanya karena saudara tidak terjadi apa-apa tuh. Orang kan selalu begitu. Orang pesuka Tuhan mesti pukul dulu. Oh. Jadi kalau sehat-sehat banyak doi, tuh, kasana kamari dia baking semua dosa dan kelihatannya semua aman. Yang penting jangan lupa kalau pagi-pagi berdoa. Bersyukur biar abis itu jam 9 aku sudah baking dosa. Tuh, jam 8 sudah pikir dosa. Apalagi kalau jam 8 malam nanti bertobat kalau semua tidur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ampuni itu tadi. Itu tadi kita tahu kalau itu dosa, Tuhan kan maha pengasih, maha mengasihi itu. Ya Tuhan ampuninya kita semua tidur, jangan lupa kasih bangun besok. Tambahkan kita pe umur 20 tahun lagi. Ngana mau bikin dosa le. Hah? Bukan menuntun orang datang kepada Tuhan. Kau justru menjadi contoh untuk yang tidak apa-apa kau bikin apa kita yang tidak apa-apa. Oh saudara tuh. Dosa Tuhan so ampuni. Hidup masih berjalan. Ya ampun. Tuh, apalagi dosa masa kini sekali lagi. Tiba-tiba ini apa kote? Kan karena baru pulang dari rakerda jadi saya tidak tahu. Lupa maksudnya. Tuh. Jadi itu premium habis. Jadi ini so 2 hari ada iklan. Aduh saudariku sakit tuh kepala. Ya lupa lagi mau suruhin anak-anak ini. Coba aktifkan lagi tuh premium supaya ada nih iklan-iklan ini dia. Yang kan dapat dengar khotbah. Ya ampun 1 khotbah 1 jam so 3 tuh iklan. Seikolah sudah Joh membaca Jo Alkitab. Nah, kalau Alkitabnya ada iklan. Apa tuh iklan P-model? Aduh saudara, saya nggak habis pikir Tuhan. Kalau saya yang menolak semuanya dan ini iklan model-model begini tuh muncul. Bagaimana coba itu orang yang dengan sengaja mencari ini mencari itu. Kok muncul apa bang kok PHP? Kalau orang semua kita blok. Ya. Baru kemarin lagi saya periksa kembali ini HP. Ini FB, kok kita lihat karena tiba-tiba saya pergi ke tempat setting ya dan saya lihat yang saya pernah like. Nah itu tuh segala yang saya bilang ke saudara ada apa kok cara menggambar, toh cara memasak, toh masak kue ini kue itu, toh baking rumah kecil yang indah, yang cantik, yang apa. Tapi pikir, oh rupanya ini tuh apa. Yang kasih masuk itu postingan-postingan yang tidak guna itu toh. Lalu saudara saya langsung kasih hilang. Duh sadiki jo memang sampai semua habis waktu sudah nanti lain kali lebih bersih ulang. Saya tidak pernah periksa kembali toh. Cuma ingat ada like karena karena saya kan suka menggambar juga saudara. Toh. Jadi sesuai ini boleh lihat orang menggambar itu kita sudah di situ itu yang saya kadang-kala cuma untuk apa dokumen saya kita kirim peta PWA. Toh. Ini menggambar itu cara menggambar. Iya saudara kok nih tahu ini hobi maksudnya. Suka sekali tuh gambar-gambar yang sederhana begitu kan, yang gitu. Saya suka sekali saudara gambar-gambar begitu, ya. Dan ternyata saya rupanya ini tuh apa penyumbang story yang apa lain kali
Siapa nih dia? Siapa ada batamang deng dia? Oh, bayangkan saudara. Toh, postingan grup-grup yang seperti itu. Yang tadinya saya tidak pernah terpikir kalau orang ternyata bisa memposting sesuatu yang bukan cuma nyanda guna. Tuh. Baking rusak kekudusan. Nah, bagaimana saudara-saudara yang sengaja cari? Kira-kira apa aja sudah muncul pas saudara HP. Lebesoi kalau sudah tengah malam. Hah? Dulu saya ingat belum ada IndiHome dulu. Apa kotek dulu? Itu parabol. Enggak, orang masih di Sendangan dek. Sendangan bukan belum Innovision. Masih di sini itu. Ya, saya kemudian dengar saudara dari ada orang tua atau keluarga di muka gereja. Dia baca cerita, aduh pendeta. Oh Tuhan dia bilang, ya. Dia bilang, aduh kita tak kaget. Hah? Aduh apa? Kalau kotek so film tengah malam kotek model begini. Tidak ada selembar benang. Itu dia yang bilang saudara. Saya sampai oh Tuhan waktu itu kan pas orang televisi cuma TBN. Saya sampai oh Tuhan so betul kok memang orang ada pesan cuma satu channel. Tuh. Cuma channel rohani itu 24 jam satu hari. Itu saya dengar loh. Itu orang tua di muka itu. Ya. Lu tahu kan Ibu Lopi. Iya ini bercerita. Bukan dia penontonnya. Cuma dia bilang, oh Tuhan pendeta. Aduh ternyata kote begitu kote itu televisi. Dia bilang untung lihat orang so tua ikut bikin mati. Oh Tuhan kayak begitu film model begini. Itu tahun berapa coba? Hah? 20 tahun lalu. So model begitu apalagi kote sekarang. Hah? Kenapa pemerkosaan dan akhirnya pembunuhan terjadi di mana-mana? Coba sekarang kan begitu. Hari apa tuh saya lihat ada postingan. Tahu di Manado atau di mana itu. Ya. Bayangkan. Ini pria ini mau kawin. So mau kawin besok kan salah. Ini hari dia perkosa adik iparnya. Kan gila ini. Dan karena adik iparnya tidak mau. Loh otopsi membuktikan. Ya. Jadi dia bawa lari itu DPD ipar. Dia bunuh dulu, kong dia perkosa. So mau kawin besok. Kok ini apa yang mempengaruhi? Tuh, saudara tidak usah jaga saudara anak-anak. Tidak usah tertibkan pada orang. Saudara terkejut orang baru kelas 2 SD sebab pikir lain. Nah, kalau orang dewasa ternyata bisa digelapkan dengan hal yang kan saudara. Kurang apa besok karena semua kawin. So gila apa? Kan nanti dia bunuh. Coba. Cowok, opak kurang sama semua. Coba saudara ini. Ada apa dunia masa kini? Oh pendeta jangan terlalu lebay begitu. Siapa dia bilang ini lebay? Yang kan game untuk anak-anak. Loh, kenapa tuh game baju model begitu? Hah? For anak-anak bermain. Perempuan pakai bikini. Hah? Itu permainan anak-anak. Mengapa? Dua orang itu sudah dibiasakan sejak kecil. Kalau game anak-anak bisa seperti itu apalagi game for remaja. Jadi sekali lagi itu pendeta yang tadi saya bilang. Usianya 70 kalau tidak salah. 70 ya? Kalau tidak salah 70 usianya saudara. Ya, memang kalau mau lihat dia udah paling 50.
Brumle kan banyak doi. Tuh, semua perempuan nempel. Habis pikir. Ini itu yang terjadi coba. Sedikit orang yang mengaku dengan dia. Nah ini yang sempat diberitahu, toh, terkuat. Itu yang lain yang ada orang tahu. Toh. Coba. Berapa banyak? Nah kalau pendeta-pendeta yang diurapi, toh, yang bekerja untuk kerajaan Allah ternyata bisa jatuh dalam dosa. Toh. Kok bagaimana angko enter mau suruh apa ini mau? For Tuhan. Toh, DP kerja FB terus. DP kerja di internet terus. Kok apa yang akan terjadi, Cok? Sadikijo itu memori yang mesti dihapus. Selama kita so nyanda apa Mario. Mar semua memori nah pada di sini. So bapak dia yang begini dia sudah. Semua film so bermain pada DP kepala. Ini kan, saya saudara bercerita dengan teman-teman pendeta. Itu dalam hidup masa lalu, kita saudara pikir langsung berakhir. Itu pendeta. Hamba Tuhan. Khotbah bicara kekudusan. Lu apa pikirannya so berhenti dari berpikir yang najis? Coba saudara. Ini kalau orang tidak perangi setiap hari. Ya. Kemudian saudara akan temukan dirimu. Saudara yang tadinya sudah so bagus-bagus dari DP hidup. Tuh. Semua hidup lama dia so tinggalkan. Waktu saudara hati-hati kaget saudara nih. Sudah so bermain PC. Dan justru kamu merasa nyanda apa-apa. Kan banyak sekali saudara orang yang sekian waktu membiarkan dirinya terus dipengaruhi dosa. Nanti bertobat kalau semua makan perjamuan. Saya benar-benar habis pikir. Tuh. Dulu saya pernah tahu saudara. Jadi ini saya dengar dari ada ibu-ibu muda. Bercerita, kenapa kak? Ya. Itu para pelayan di gereja. Kong, itu orang itu pemimpin pujian ini orang Manado. Pelayan-pelayan di gereja besar. Kong? Kenapa tuh orang kelamarin? Talangga rame kok tuh acara. Jadi ya, sampai sumabo tuh orang. Perempuan-perempuan. Sampai sumabo. Ini, habis ini kumat orang memang so mesti puasa. Hah? Jadi ini yang dapat cerita begini. Oh Tuhan kak, masa kata dorang so kelamarin so mabo jadi habis itu nanti dorang mau puasa. Ini pikiran dari mana? Siapa yang ada ajar model begitu? Bayangkan itu 20 tahun lalu sekitar begitu. Ya. Sekarang kan saya jarang ketemu orang. Zaman dulu tuh. Zaman dulu semodel begitu apalagi zaman sekarang. Jadi itu yang baca cerita begini. Oh Tuhan kita kurang dahaga don baca cerita. Habis ini kumat orang semua mesti puasa. Kalau enggak salah dia bilang pada dalam hati, oh Tuhan biar ngana puasa 1 tahun leh. Tuh, kalau ngana kelakuan model begitu terus, kamu ini meremehkan apa yang Tuhan sudah lakukan. Yesus turun dari sorga, jadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Dihina, kan mati dalam penghinaan, justru karena memikul orang pedosa. Lalu, so datang dari Tuhan terima Yesus, toh disucikan, lalu dengan sukarela kamu mengerjakan dosa kembali, membiarkan
Dirimu kembali diperbudak oleh dosa. Padahal anak Allah mati untuk dosa itu. Coba saudara pe anak kerja misalnya tuh untuk menolong misalnya orang-orang rembokan. Lalu orang rembokan yang hargai pada dia. Saudara yang jadi orang tua ganu. Bayangkan tapi anak sampai setengah mati. Cuma gara-gara ngoni mau perjuangkan ngoni pe hidup. Kong ternyata ngoni bikin begitu pada dia. Coba saudara. Kok nyandak saudara sakit hati. Sana ya ala Bapa. Anaknya dikorbankan. Lalu tanpa merasa bersalah. Semua orang membiarkan dirinya kembali dalam perbudakan dosa. Angkan. Yang saya pernah bilang ke saudara. Pendeta terkenal Indonesia. Ya. Dulu waktu almarhum masih hidup. Ya karena kan orang Indonesia. Jadi ya kalau mau dengar pendeta Indonesia ya pendeta itu yang orang putar. So bilang kan yang ada DP khotbah yang orang dengar. Yang ada yang sampai beberapa kali dengar. Mulai dari dapat lihat DP orang sampai cuma rekaman suara. Orang dengar semua. Kong DP terakhir saya belum lama dengar. Ya, Sonin tahu kita mau cari pas apa le. Pendeta Indonesia, tak dapat ingat. Siapa tahu dia jorang. Gitu. Ya, dia bilang, lihat Jo. Kalau gerejamu, ya, tiap kali suruh orang taat, tinggalkan gereja itu. Hah? Ini pendeta so tua. Karena terkenal. Kemudian, loh kok ini so aneh nih om, ini dia. Rasanya saudara waktu itu saya semua mau kasih tahu pada dia, jangankan perjanjian lama om, kenapa perjanjian baru ya kata taat banyak sekali. Yesus pe kata-kata, Paulus, Petrus, semua Alkitab bilang taat kong angko suruh orang tinggalkan gereja. Waktu gereja menyuruh taat. Lu kamu baca Alkitab atau bikin Alkitab baru? Sudah lihat ini? Gerejanya besar soalnya. Ya ampun sudah jodang kalau begitu. Saudara, kita sedang ada di masa yang segila ini. Yang tidak usah bicarakan tuh orang di luar gereja. Nah kalau orang di dalam gereja saja modal begini, kok mau jadi apa gereja? Selalu ukuran keberhasilan apa? Gerejanya besar, pendetanya kaya raya, sehat-sehat selalu, semua anak lulus S3. Sembilan hati rasanya sudah ingin berteriak. Tuhan, semakin dekat dengan kedatangan Tuhan dan orang semakin tidak peduli. Meremehkan Tuhan, meremehkan firman-Nya, meremehkan kasih karunia Allah yang menyelamatkanmu. Coba 2 Petrus 3 ya. Gimana kata-kata itu? Jadi jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, mana itu? Aduh. Oh 1 Petrus. Satu Petrus 4 ayat 18. Coba baca semua sama-sama. 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang benar pasti selamat pendeta. Kok ini dang? Ini bahasa apa? Coba lihat terjemahan lama kan? Terjemahan lama.
Oh ini. And if the righteous scarcely be saved. Apa? Apa scarcely? Hampir-hampir ya. Sulit. Nah ya scarce. Tuh. Dan jika orang ini bahasa Inggrisnya tulis. Jika yang orang benar saja sukar untuk diselamatkan. Sulit untuk selamat. Oh, orang benar so selamat. Ini pendeta ini khotbah dari mana? Kenapa ini? Ini perjanjian baru. Sembarangan. Apa yang akan terjadi dengan orang yang tidak beribadah? Para pendosa. Oh. Orang yang tidak mau hidup berohani, itu bahasa Indonesia tulis fasik. Masuk gereja malah tidak mau berohani. Kita mau masuk gereja mau cari tuh apa gereja yang cepat kelar. Kalau mau pirambokan, aduh orang dia ini ya. Tuh, ukur orang semua taplaka dia belum kelar. Ada mau kasih bangun supaya engkau jangan tidur dalam dosa. Jadi tiap hari Minggu, tiap ibadah dia datang. Tuh, tapi nya enggak pernah bertobat. Oh, so bertobat tuh hari. Tuh hari kapan? Pertobatan tuh hari-hari periksa. Masih hidup hari ini, hiduplah dari dalam pertobatan. Jaga api pertobatan itu. Yang kalau maring bertobat sekarang so nyanda. Jika orang benar, sukar diselamatkan. Oh? Waktu Yesus menjelaskan tentang bagaimana hubungan pernikahan, murid-murid langsung bilang, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Tuhan, bagi kamu, bagi manusia, mustahil. So itu datang Pak Tuhan bergaul dengannya, intim dengannya, maka kau akan mendapatkan kekuatan untuk terus menang sampai ke akhir. Itu saudara. No, coba, orang baca dulu ayat-ayat itu. Coba Matius 24. Ayat 12 coba. Ayat 12 dulu. Coba, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini khotbah Tuhan Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul khotbah akhir zaman. Tuhan Yesus pehotbah. Ini bukan Rona pehotbah. Saya mengutip khotbah akhir zaman yang Yesus khotbahkan. Dari dulu makin bertambahnya kedurhakaan. Apa suatu durhaka? Coba bahasa Inggrisnya apa, Dek? Kalau sini tulis kejahatan, ya. Iniquity itu kejahatan. Durhaka, kejahatan, ya. Ada lagi pengertian yang lain, tidak taat. Durhaka, tidak taat. Kayaknya coba lihat bahasa asli, coba periksa deh. Veta, coba periksa bahasa aslinya apa. No? Kayaknya kedurhakaan itu juga artinya tidak taat. Toh, saudara pikirnya kalau durhaka itu malin kundang. Dia disumpah jadi batu. Itu dongeng. Bukan cuma dongeng, itu dengong. Lawlessness. Iya no. Tidak taat kepada hukum. No? Mungkin banyak orang tahu kan ini. Ini law ini hukum. Apa?
Lawlessness ini sama dengan melanggar hukum atau tidak taat pada hukum. Memberontak, nah itu betul Om. Ya, pemberontak. Ya, dia semua khotbah, semua dia protes. Ini kok memang suka keterlaluan. Apa yang suka keterlaluan? Kok dosa suka keterlaluan? Duh, apa kok? Kita kok bikin apa? Orang yang tahu kebenaran lalu sengaja melanggar, kamu tuh keterlaluan. Bukan nanti saudara mesti tunggu saudara berkosa orang di luar baru kau keterlaluan. Enggak. Tuh. Kamu berulang kali dijelaskan tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau, dan sengaja saudara lawan, kamu keterlaluan. Apa? Iya, pembangkang, bebal itu kan yang terang soal itu. Bebal itu apa? Sudah tahu tuh? Apa kata bebal? Kumabal. Kumabal. Tuh. Kasih ingat terus malah dia sejengkel. Kasih tahu. Kalau so tahu baking, bukan so tahu kok sengaja melanggar. Artinya kamu keterlaluan. Tuh, apa tuh keterlaluan? Nintau diri. Siapa tuh orang nintau diri? Semua orang yang takut Tuhan pasti tahu diri. Jadi orang yang soalnya tidak takut Tuhan pasti nintau diri, pasti. Ya. Lain kali kan orang begitu. Nanti so kejadian, so terjadi sesuatu baru orang iyo Kang, tapi salah. Nah, kalau Tuhan belum pukul, kau tetap saja modal begitu. Semua orang yang bilang Pak Angko, justru saudara yang marah teren. Ini lawang-lawang so di sorga. Justru karena orang mau pergi sorga, kasihan. Maka orang mesti hidup dengan cara sorga. Itu tuh DP nama orang yang beribadah. Orang beribadah. Kita seibadah tadi. Lama lagi. Hampir 3 jam. Orang pendetanya enggak pernah lelah dia. So ibadah jadi so itu ya sudah sekarang ya so lelah kok orang ibadah. Mana dulu Bapak Peroko. So lelah aku mang so 3 jam aku mang masak lagi 1 bungkus lagi Tuhan yang nak mau apa? Yang nak mau ampuni. Tadi kan so makan gua mang apa? So minum anggur perjamuan 2 gram. 2 kali darah Yesus le. Dalam nama Yesus Tuhan, ampuni itu dosa minggu lalu, dengan dosa sebentar tuh kita mau baking. Jadi ini minum 2 gelas. Kasihan. Kau mempermainkan Tuhan, mempermainkan kemurahan Tuhan, nanti saudara lihat apa yang jadi. The love of many shall wax cold. Apa? Ya. Kalau di sini karena bertambahnya kedurhakaan, tidak taat, memberontak, maka kasih kebanyakan orang jadi dingin. Tadi bahasa Inggrisnya tulis membeku. Ada orang, dia kalau mau berbagi apa-apa, dia jago. Ya, mau mengasihi Tuhan dia tidak bisa sama sekali. Apa tuh mengasihi Tuhan? Menyanyi sungguh-sungguh, ibadah tuh sungguh-sungguh, taat kepada firman-Nya tuh sungguh-sungguh. Kalau suruh mendekat kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh tiap kali, Tuhan tolong aku supaya aku terus dekat denganmu. Jangan hari ini dekat, besok soalnya enggak dekat.
Hari ini dekat dengan Tuhan, besok sobat dekat pas setang. Saudara. Coba langsung ayat 24. Baca lagi ini. 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tadi orang benar sukar diselamatkan. Ini orang so terpilih, so nggak mungkin kok mang. Pasti orang selamat Ini siapa dah khotbah? Tuhan Yesus Tuhan Yesus. Pemilik sorga dan pemilik nafasmu. Dia yang bilang. Jadi sekali lagi ini bukan surat Rona. Bukan khotbahnya Rona, bukan. Ini khotbah Tuhan Yesus. Yang saudara ini mau dengar tuh. Ini keterlaluan Tuhan Yesus yang berkhotbah. Apanya yang keterlaluan? Siapa itu Yesus? Tuhan jadi manusia disalib karena dosa saya dan dosa saudara. Kok kenapa dia kata-kata yang orang ini mau dengar? Pendeta ini kalau berkhotbah terlalu keras. Bukan kita. Saya bilang ini bukan kita khotbah. Tuhan Yesus khotbah apa? Menyesatkan orang-orang pilihan. Lalu sekarang terlalu liku mengenai. Selain so benar, orang kasih yang so terpilih sebelum dunia dijadikan. So ditulis orang penama di buku kehidupan. So itu biar orang penama sesuanya ndak jacumu kasih yang so tertulis di sana. Apa Sampai orang benar, orang pilihan sekiranya mungkin disesatkan juga. Kalau Inggris apa? Sama. False Christ, false prophets, and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible, sama Kang, they shall deceive. Bayangkan di sini ada DP. Tuh, ini ternyata di situ ada DP. Kalau bahasa Indonesia tadi cuma tulis dan sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini bahasa Inggris tulis dan sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang yang sangat terpilih. So bilang akan kalau setan so nyandak ganggu-ganggu Pak Angko satu. Angko memang batamang dengan dia. Jadi saya tidak ganggu. Jadi justru kalau saudara merasakan terus saja diganggu, orang ini orang-orang pilihan. Justru bisa saja apa? Kau sangat terpilih. Maka setan akan berusaha untuk kalau boleh kau dihancurkan. Siapa? Dia paling sungguh-sungguh. Jadi setan berusaha. Dia harus dihentikan. Kenapa saudara? Sukses ini sampai keras Pak orang pastori. Kenapa? Karena saya tahu nanti kalau setan nggak ada apa-apa kita, tidak apa-apa ngoni. Iya saudara. Jadi saudara yang di rumah toh. Saudara yang rajin ibadah yang apa? Kasih peringatan Pak Angko anak-anak. Dia bilang ke anak-anak toh. Kecuali kalau ngoni bukan mama anak. Setan tahu. Nggak dapat DP mama no bagi pada anak-anak. Ya. Saya bilang ke saudara, IndiHome kan kami ada. Ya, hari apa? Saya duduk di sana dan hapus semua tuh
Itu aplikasi yang menurut saya tidak perlu. Hapus. Jangan sampai ditawarkan di sini. Iya saudara, ini siapa? Padahal kita nggak pernah Mbak Uni. Kita nih mau anak-anak Mbak Uni. Hah? Nggak ada. Hapus. Tuh orang bayar mahal-mahal. Tuh, saya taruh di dalam hati, oh Tuhan. Betapa dekatnya kami dengan kedatanganmu. Saya tidak mau mempermainkan kesempatan hidup benar. Hidup kudus. Tuhan masih kasih orang hidup tuh. Gunakan kesempatan ini untuk mengerjakan yang selama ini. Ternyata kau gagal untuk melakukannya bagi Tuhan. Masih ada kesempatan kau hidup. Lakukan yang selama ini kau ternyata gagal. Gagal terus. Jangan tiba-tiba gereja diangkat dan kau tinggal. Oh pas-pas kalau sesuanya enggak ada kan jadi tuh orang kan kurang mana-mana apa orang. Bayangkan setan kalau bikin bodoh orang ada saja dia bicara. Pas-pas kalau sesuatu mati kan soalnya enggak ada orang bikin takut apa orang. Ini kan orang dia takut kayak apa kan? Bagaimana kalau di pengkhotbah tuh dia? So bilang yang saya khotbahkan Yesus pengkhotbah. Justru kalau nanti tampil kemarin di sini pengkhotbah yang tidak benar, kau saudara pikirnya senang. Bagaimana ini berpikir? Kalau yang dikhotbahkan kepadamu adalah khotbahnya Yesus dan kau tidak mau dengar, kau siapa mau tolong bangko? Namamu tertulis di surga, mari orang baca. Oh orang penama sudah ditentukan dari sebelum dunia dijadikan. Oh iya, mari. Wahyu pasal 3. Nah, tadi orang benar sukar diselamatkan. Hampir-hampir tidak selamat. Oh, sekiranya mungkin orang-orang yang sangat terpilih pun disesatkan. Nah sekarang tolong lihat. So tertulis orang penama pendetanya nak mungkin tak hapus. Tolong lihat. Apa benar pemahaman itu? Kan ada DP ayat. Ini kepada jemaat mana ini? Smyrna. Sardis. Oke. Mari tolong baca Wahyu 3 ayat 5. Oke? 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus. Maksudnya? Berarti yang so terdaftar DP nama boleh kalah enggak? Kalau seandainya semua pasti menang, enggak usah ada ayat ini. Tidak perlu ada kalimat seperti ini. Barang siapa menang berarti kalau kau tidak seperti ayat-ayat sebelumnya kau kalah. Dan kalau kamu kalah, apa? Kamu tidak akan dikenakan pakaian putih, maksudnya pakaian kebenaran, pakaian kekudusan. Dan namamu akan dihapus. Ini ayat Alkitab. Ini perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Tadi Matius 24 khotbahnya Yesus. Kok ini siapa khotbah? Tuhan Yesus khotbah. Yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Bayangkan, dia tulis ini, dia bayangkan saudara. Dia sementara dalam pembuangan di Pulau Patmos. Pulau yang tidak ada kehidupan. Bukan di Pulau Bali. Oh orang di pulau, di Jeju Island. Siapa nggak nanya masuk gereja? Orang ada jalan-jalan di Jeju. Oh kasihan. Sana. Saya bilang ini wahyu. Ditulis Yohanes. Waktu dia ada di Pulau Patmos. Pulau yang tidak ada kehidupan. Semua tuh orang semua mati. Ya.
dihukum sampai semua mati, dorang kirim ke Pulau Patmos. Dan di pulau seperti itulah Yohanes melihat wahyu, melihat Yesus, mendengarkan semua yang ditulis dalam kitab Wahyu. Boleh tak hapus enggak tuh nama apa yang bilang Yesus, kok bagaimana sih? Jadi kalau ada pendeta justru yang bilang, ya enggak mungkin karena nama tak hapus, bilang patu pendeta, ya pendeta, so itu baca ulang tuh kitab Wahyu. Kita sudah mau dengar Pak Pendeta, itu baru betul. Karena apa DP ayat? Kalau bilang barang siapa menang, kalau saudara baca, ya ini kan kepada 7 jemaat. Ini ke-7-7-nya semua ada DP terakhir barang siapa menang. Artinya siapapun kamu. Tuh, jemaat Philadelphia tidak dikecam. Tuh, dipuji. Tapi kepada jemaat Philadelphia apa? Di bawah tulis barang siapa menang, artinya dorang le boleh kalah. Aduh, kasihan saudara. Kalau jemaat yang sungguh-sungguh boleh kalah kok angkot rek sapa. Itu saudara. Coba kalau saudara baca, semua itu 7-7 itu semua ada tulis barang siapa menang. Artinya kalau barang siapa menang berarti ada yang kalah. Kalau nyanda iko aturan main, aturan pertandingan, maka kamu kalah. Mana jemaat Philadelphia? Coba cari. Nih, lihat. Ini Wahyu 3 ayat 12. Ini kepada jemaat Philadelphia, jemaat yang kelihatannya tidak ada teguran dari Tuhan. Semua jemaat ada teguran kan? Ini nyanda tahu? Kan ada 2 jemaat yang tidak ditegur Tuhan. Yang ada teguran. Justru ada dikuatkan. Smyrna dan Philadelphia. Tuh. Bayangkan mulai dari sini coba saudara lihat ini. Ya, ini kepada jemaat Philadelphia apa? Aku datang segera. Kong sekarang gereja pendeta sesat angko. Kayak apa? Sasadiki bicara tentang Tuhan semua datang, Tuhan semua datang. Dari dulu. Kepada jemaat Philadelphia. Baik-baik itu orang taat. Kong kayak apa ada peringatan seperti ini? Aku datang segera lalu pegang apa yang ada padamu. Dengan kata lain, kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa lepaskan apa yang tadinya kamu pegang. Ini apa? Ini peringatan untuk mereka. Peringatannya apa? Aku datang segera. Seberapa tahun lalu? Tuhan bayangkan. Tuh, nah ini kan penulisan surat Wahyu ini sekitar tahun 90 ke atas. Tuh, sebelum tahun 100 Masehi. Coba tahun 100 Masehi, kong sekarang 2025, kong Sony boleh bilang Tuhan datang segera. Belum baru tahun 90-an Tuhan so bilang aku datang segera. Ada bilang pas apa? Pak orang dengar-dengaran. Itu orang kan ses kok dengar-dengaran. Nggak usah kok marah-marah begitu. Kasihan ngapa ya dengar-dengaran? Dipuji oleh Tuhan. Ini peringatan untuk jemaat yang dengar-dengaran. Apa? Ketahuilah Tuhan datang segera. So itu apa? Pegang apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti dorang juga ada kemungkinan apa? Terlepas pegangan mereka. Sehingga akhirnya harusnya mereka mendapatkan mahkota. Mereka tidak mendapatkan mahkota. Nah terus ayat 12. Ayat berapa tadi? Siapa menang? Jadi yang menang yang mana? Tadi toh, yang terus berjaga-jaga karena dia tahu Tuhan datang segera. Itu yang menang. Lalu apa? Orang yang terus pegang apa yang seharusnya dia pegang. Lepas apa yang seharusnya dia lepas. Hati-hati yang kau pegang. Kebenaran yang kau pegang selama ini.
hati-hati jangan sampai kebenaran itu terlepas dari tanganmu. Kenapa? Kalau orang tetap berpegang, terus berjaga, menang. Tapi kalau tidak, kamu kalah. Nih, bayangkan, kepada jemaat yang tidak ditegur saja ada peringatan begini. Diingatkan hati-hati ya, ngoni mesti menang. Kalau nyandak hati-hati, kamu juga akan masuk ke dalam kelompok yang kalah. Oh, tadi apa? Namamu dihapus. Oh, so lahir baru. So nyandak mungkin dihapus. Siapa yang ngajar? Ini keterlaluan saudara. Oh, so keterlaluan maksudnya pikir gereja masa kini memang bukan main Tuhan tolong. Ya. Semakin lama Tuhan datang justru apa? Gereja semakin terancam. Sungguhkah kau akan ke surga? Itu. Jangan menepuk dada dan berpikir kalau kita komang dunya mungkin. Aduh Yesus dan aduh kasihan. Aduh iyo kita yakin pasti ngana komang pasti masuk surga. Tahu nih pemahaman dari dunia mana tuh. Yang penting so baptis. Biar enggak usah sungguh-sungguh. Ini bukan cuma sesaat saya bilang ini gila DP nama saudara. Tuh. Karena terlalu banyak ayat yang kau harus batalkan di sini. Baking jual kitab baru ngoni. Torang sudah selamat karena anugerah. Sudah so lahir baru tong so hidup baru. Aduh kasihan hari ibadah kamu tidak peduli. Sembarangan. Oh orang komang kalau pas orang pergi gereja, orang kalau mau pimpin, orang doa puasa. Jadi kita kalau kita mau pelayanan, kita doa puasa. Kalau nyanda dan kau apa? Hah? Dia nanti mau datang kalau dia mau doa puasa. Kenapa dia mau doa puasa? Karena dia mau pelayanan besok. Ya, nanti mau cari Tuhan hadirat Tuhan kalau di mimbar. Sehari-harinya firman Tuhan bukan kesukaannya. Lagu pujian kepada Tuhan bukan kesukaannya. Hah? Sehari-harinya lagu lain yang dia menyanyi. Nanti kalau hari ibadah baru dia menyanyi lagu rohani. Sungguhkah kau penyembah? Kami menyembahmu. Dikira begitu tuh penyembah. Kepada saudara ya kan. Ini bayangkan sampai dicontohkan seperti itu kepada saudara. Oh Tuhan, tolong kami. Kami mengasihimu hari ini. Mari kalau besok, so nyanda. Kalau di gereja dia nangis. Bagus sekali itu lagu. Saya sebenarnya suka sekali kata-kata itu lagu. Bernyanyilah bagi Tuhan. Jua. Lalu nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Tapi pokoknya lagu itu kalau sama nyanyi itu DP arti mari orang bermain. Tuhan, orang yang tertutup mata, sesungguh-sungguh susah mau rasakan hadirat Tuhan. Apalagi engkau bermain. So tahu-tahu orang Tuhan tidak mau dipermainkan. Coba Galatia 6 ayat 7. Tiga. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sana kalau mau menyanyi potong bebek angsa di luar sana. Oh ini DP kata-kata bukan potong bebek angsa pendeta.
Mari aku backing Tuhan sama dia potong bebek. Bilang Akang, saya akan sangat setuju. Kalau dengan melakukan sambil bermain itu, kau menikmati hadirat Tuhan. Mari kalau nyanda, stop mempermainkan Tuhan. So bilang, sudah lihat ini, waktu orang menganggap Tuhan bisa dipermainkan, kamu sedang disesatkan. Waktu orangnya nak mungkin disesatkan. Ini lebih bukti. Waktu kau menganggap ibadah bisa bermain, kamu sedang disesatkan. Mati Tuhan itu, saudara. Saya bilang Akang coba lagu Indonesia Raya, coba mau lihat kalau orang bermain Akang. Tuh, apalagi kalau angko live, polisi tangkap pasti. Jangan mempermainkan apa? Perjuangan para pahlawan. Itu lagu kebangsaan. Tuh, semua orang berdiri, tegap. Waduh, memang kuat. Waduh, dua-dua lihat taruh begini. Tuh, ini boleh bernapas. Kan, no? Sambil berjalan apa? Talapas tuh sepatunya ndak mau punggu tuh sepatu. Orang bertelepon, orang terima tuh telepon. Saya bilang Akang dorongnya untuk bawa bendera, sepatu talapas kasih biar sepatu talapas. Kong tuh hari apa? Rok talucur. Ini kan cerita sungguhan, saudara tahu toh? Ya memang nangka tuh akhirnya karena rok talucur kan terpaksa kasih yang DP orang kasih keluar sebentar. Tapi bayangkan sampai seserius itu. Dorang bajalang di PC, napa PC tak pancar. Torang, ya apa dia? Iyo, ada ibadah kok torang kayak abangan mau apa? Itu setang tahu. Kesiang bukan main dang. Coba saudara, somo mati, kong saudara ada orang bertelepon, kong saudara, iya napa kita somo mati? Atau saudara, Tuhan, tolong Tuhan, napa kita somo mati? Ini so bilang Akang gope dosa, so keterlaluan, diberi peringatan dan justru waktu peringatan diberitahu, setan ganggu. Saudara terima tuh telepon di luar, kong dia berjalan pelang-pelang. Emang pikir-pikir tuh hari ada kaca kan di situ di dekat dang orang mau pergi di. Saya pikir-pikir kayaknya semua mesti cabu nih. Cuma ingat tuh lainnya nak mau pergi kamar mandi dia mau pergi kaca. Lala dari lepases. Tuh. Kong kau pasti menang, baik nggak masuk terik gereja? Hah? Sope lama ada dengar khotbah, karena dia sopi buang tuh kebenaran yang harusnya mengubah di hari ini. Ya. Sudah di kaca situ ya, terus kayaknya mesti cabu nih, ini kaca ini nih, jangan sampai ini kayak gini. Tanta-tanta bolak-balik ini bukan di kamar mandi dong ini. Dorang mau bak kaca. No, kalau memang so kebelet kan ya mungkin bajalang pelang-pelang. Kan saudara. So bilang Akang sesat. Waktu kau berpikir Tuhan dapat dipermainkan. Saudara mau di kamar mandi padahal nyanda. Tuhan tahu hatimu. Masukkan kok keras di kamar mandi. Bayangkan saudara. Tuh. Tahu-tahu kok jangan mau pergi kamar mandi. Kandati dia mau pergi kamar mandi. Karena dia so pastiu. Siang. So itu dari rumah. Kasih yang so bilang Akang. Bersungguh-sungguhlah. Aduh saudara. Stop juga tuh nyanda-nyanda. Tuh. Sampai Tuhan. Aduh tadi tuh bayangkan. Jemaat Philadelphia, aduh kasihan. Tuhan dah puji pada orang. Ya.
DP terakhir tetap dia kasih peringatan. Untuk orang ini dia. Tuh. Tadi memang waktu tadi ya. Pedingin le kong so ujang. Oh Tuhan, siapa jo mau sampai di gereja nih hari. Untung jo akhirnya. So panas kote. Saudara tuh. So bilang akang ujang, masih ujang air kasihan. Belum le kalau angko mandi darat tuh. Saya dengar waktu kerusuhan di Maluku. Tuh. Saya dengar tuh Pak Pendeta itu berceritakan gerejanya besar. Dia bilang aduh waktu itu tuh dapat lihat itu mayat bergelimpangan di jalan. Oh. Dia bilang semua lagu orang semua nyanyi di dalam gereja. Saking begitu takutnya melihat kenyataan. Itu belum pernah kerusuhan kan di situ. Itu kan tiba-tiba cuma karena persoalan kecil. Kalau kerusuhan terjadi, bayangkan saudara. Itu mayat memang bergelimpangan di jalan. Nah, orang komang sampai yang pernah masuk gereja, Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus nyak kanal Pak Angko. Saudara berpikir selalu, orang itu menepuk dada dan berpikir semua baik-baik saja. Kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya, oke sampai situ dulu.